Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an la yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad di ayat yang kelima, ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Mereka mengira, orang-orang yang senantiasa terperdaya oleh dunia, mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghisap mereka. Kata Hasan Al-Basri, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Muhammad bin Ibrahim bin Katsir rahimahullah dalam kitabnya, qala Al-Hasan Al-Basri, ibnu Adam yadhunnu an la yus'ala an hadzal mal. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan alla yaqdiru alaihi ahad, orang-orang yang cinta dengan dunia, mereka mengira bahwa harta-harta mereka tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta mereka tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dengan sombongnya, dengan angkuhnya mengatakan, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, bahwa harta saya itu tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Dan ini hadis masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak goyang, tidak bergerak kaki seorang hamba kecuali di hari kiamat nanti, kecuali ditanya 4 perkara yang sangat besar. Perkara yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Yang pertama, wa an malihi aina tasaba wa fi ma anfaqa, dan tentang hartanya di mana dia dapatkan dan di mana dia sedekahkan. Makanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki pada hari ini, kita akan ditanya tentang 2 hal tentang harta kita. Apakah kita mendapatkannya dengan halal, dan apakah kita menyedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka berkata, orang-orang yang cinta terhadap dunia, ahlaktu malan lubada, betapa banyak harta yang saya habiskan. Harta yang saya habiskan. Ayat yang ke-6 ini berbicara tentang kesombongan orang-orang. Kalau orang punya harta kemudian dia sombong, pasti dengan leluasa dia mengambur-amburkan hartanya. Dia punya 1M, 2M, 3M, pasti dengan mudah dia hambur-hamburkan hartanya, berfoya-foya bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat di ayat yang ke-6 ini, dan ini juga disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan, coba kita perhatikan ayat ke-6, yaqulu ahlaktu malan lubada. Orang-orang yang menghamburkan hartanya menggunakan kata ahlaktu mala. Ahlak, ihlal, yang bermakna binasa, tidak bermanfaat. Karena kenapa? Karena orang yang tidak menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang-orang yang berfoya-foya terhadap hartanya, angku terhadap hartanya, itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta yang disedekahkan di sisi Allah bertambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengali 700 kali dari harta yang dia sedekahkan. Kalau ada orang bersedekah 1 rupiah dikali 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bersedekah 1000 dikali 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu melipat gandakan pahala-pahala kita. Kata ulama kita, ayat wallahu yudha'ifu liman yasha ini menunjukkan bahwa pahala 700 kali itu angka minimal. Bisa saja Allah melipat gandakan 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Tergantung kemauan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwa perbedaan orang yang bersedekah di jalan Allah dengan orang yang mengeluarkan hartanya bukan di jalan Allah. Orang yang bersedekah di jalan Allah itu akan abadi hartanya, akan abadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang dia keluarkan yang senantiasa bermanfaat untuk manusia. Maka harta yang kita sedekahkan itu akan menjadi investasi kita di akhirat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali ayatnya, ayahsabu an la yarahu ahad. Ayat yang ke-7, ketika dia mengatakan bahwa mereka tidak dihisab, kemudian mereka mengatakan, menyombongkan dirinya bahwa mereka memiliki, menghambur-hamburkan harta bendanya. Kemudian mereka lagi mengira, ayahsabu an la yarahu ahad. Mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Mereka mengira ketika dia bermaksiat di dunia Allah tidak ada yang melihatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'alimun bidzatis sudur." Sesungguhnya Allah Maha melihat bahkan apa yang ada di dalam hati-hati kita. Apa yang terbesit di dalam hati kita Allah melihat. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Dan Allah mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Jadi perkiraan mereka, perkiraan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyombongkan dirinya, itu mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka. Padahal sebagai bentuk kita hamba yang beriman, kita senantiasa menghadirkan muraqabatullah, bentuk pengawasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama kita, kalau kita ingin meredam, menghilangkan kebiasaan kemaksiatan kita, maka hadirkan muraqabatullah.
bentuk pengawasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk Allah senantiasa mengawasi kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, pasti kita malu. Kalau kita malu bermaksiat di hadapan manusia, ada orang malu, mohon maaf, berzina di hadapan manusia, maka bagaimana malu kita ketika kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dalam hadis Umar bin Al-Khattab, hadis Umar bin Al-Khattab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan itu kalian beribadah menyembah Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Jadi ketika kita sholat, kita seakan-akan melihat Allah. Itu adalah al-ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian tidak bisa melihat Allah, tidak bisa membuat seakan-akan kita melihat Allah, fa innahu yaraka. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat kalian. Itu bentuk ihsan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.